Assalamualaikum, apa kabar adik-adik? Ya, saat ini adalah pertemuan ketiga kita untuk mata kuliah online ya, Excel for Accounting. Nah, sebelumnya kita sudah pernah membahas materi bab 2 yaitu worksheet dengan Excel. Nah, sekarang kita ke siklus akuntansinya ya. Ya, seperti yang sudah pernah kita ketahui ya, dulu waktu kita belajar di accounting practice ya, siklus akuntansi itu dimulai dari ini, jurnal dan lain sebagainya ya, sampai dengan laporan keuangan, jurnal penutup, pada neraca saldo penutupan. Yang ini nanti akan kita belajar, tapi kita belajar sampai dengan laporan keuangan saja ya. Oke, langsung ke contoh soalnya. Ini ada contoh soal perusahaan jasa ya, transaksinya ada. Kemudian ini dia, ini data tambahannya ya, data tambahannya ini. Kemudian ada data penyesuaiannya. Nah, diminta kita untuk selesaikan jurnal umum, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian sampai dengan laporan keuangan secara manual. Manual sudah dibahas, nanti ada di lembar jawabannya di sini ya. Kemudian, nah sekarang PR kita adalah menyelesaikan soal ini secara Excel. Bagaimana caranya? Ya, kita lanjut saja ke materi Excelnya. Untuk materi Excel di ebook itu ada di halaman 50 ya. 50. Nah, ini yang pertama yang harus kita buat dalam menyelesaikan siklus akuntansi ini adalah kita harus mengetik dulu ini daftar rekeningnya. Nah, saya sudah buat. Ini dia daftar rekening yang sesuai contoh dengan soal. Kalau memang sudah siap diketik, selanjutnya kita buat range lagi, kode akun sama nama akun di blok, ganti dengan nama di names boxnya dengan nama rekening ya. Kemudian di bagian kode akunnya nomor akun. Itu saja untuk di bagian sheet rekening ya, sheet awalnya. Ini sheet data awal untuk kita lanjut ke jurnal umum. Nah, selanjutnya kita ke jurnal umum. Setelah kita selesai ketik data rekening, selanjutnya kita ke jurnal umum. Jurnal umum itu sama seperti pada saat kita buat worksheet di worksheet dengan saat kita buat AJP di worksheet dengan Excel ya. Di jurnal umum kolomnya sama seperti ini. Nah, untuk referensinya aktifkan lagi data validation ya. Data validationnya diaktifkan lagi, klik data, kemudian pilih validation. Oke, sebentar ya. Kemudian source-nya pilih nomor akun. Oke, nah ini dia sudah otomatis keluar ya. Nah, selanjutnya bagaimana di rekening? Sama seperti rumus yang sudah pernah kita belajar sebelumnya, adalah kita menggunakan fungsi if ya. Fungsi if di sini saya besarin lagi ya. Jika nomor referensinya terisi maka kosong, maka kosongkan saja. Jika tidak, maka VLOOKUP D7 rekening yang sudah kita buat tadi di sheet rekening ya, sudah dibuat sheet rekening dan sudah kita buat range-nya dengan nama rek. Kolom kedua ya, rek kolom kedua ini dia. Nah, oke, balik lagi ke sheet jurnal umum. Jangan lupa diganti ya, di rename sheet-nya dengan JU ya. Kalau memang sudah selesai, maka sudah selesailah fungsi untuk formula untuk di jurnal umum. Nah, sekarang lanjut lagi kita ke soalnya. Nah, soalnya seperti apa? Nah, di sini di soalnya, pada tanggal 1 Desember, Tuan Andi menginvestasikan uang tunai milik pribadi ke dalam usaha sebesar 10 juta.
Nah, untuk jurnalnya kan sudah tahu ya adik-adik ya, sebelumnya ini saya sudah sudah jawab ya soalnya, tanggalnya tanggal biasa, ini ketik manual. Kemudian jurnalnya untuk ini adalah apa ini? Ayo, ada yang tahu? Modal pada kas ya. Oke. Sorry, kok modal pada kas? Kas pada modal Tuan Andi ya. Oke, nah ini dia ya, kas pada modal Tuan Andi, kasnya 10 juta, modalnya 10 juta. Kalau saya modelnya seperti ini, saya pilih, kan kita hanya pilih nomor akunnya saja, nanti nama akunnya akan terisi sendiri ya. Nah, saya ketik manual, ini 10 juta. Oke, nah untuk yang di bagian kreditnya, kita akan ketik jurnal begini ya. Saya enterkan saja sama dengan, jadi kemungkinan salah itu kecil kalau kita seperti ini, kalau memang datanya seperti ini ya. Oke, nah untuk selanjutnya Tuan Andi membayar sewa tempat usaha selama 1 bulan, berarti apa? Beban pada kas ya. Beban itu nomor akunnya 511, kas itu nomor akunnya 111. Ketik 400.000. Nah, di sini langsung kita klik. Nah, ini untuk semuanya ya. Jadi saya cepetin materinya. Nah, ini saya sudah bahas, sudah saya jawab semuanya ya, sampai dengan terakhir yaitu 30 Desember dibayar utang dagang ya. Nah, jurnalnya juga udah saya buat, utang dagang pada kas ini ya, 850, benar nggak? Ya, 850.000 terakhir. Nah, kalau sudah semua jurnalnya kita siap entry, maka langkah selanjutnya yang harus kita buat adalah harus buat ranks lagi. Ranks di bagian referensi ya, ranks di bagian referensi ya, dengan nama NJU, maksudnya nomor akun di jurnal umum. Kemudian ranks di bagian debit ya, ranks di bagian debit dengan nama DJU, debit jurnal umum. Dan selanjutnya ranks di bagian kredit ya, ranks di bagian kredit dengan nama KJU ya. Oke, kalau memang sudah selesai sampai dengan buat ranks di KJU, maka sudah selesai pekerjaan kita. Selanjutnya kita masuk ke sheet NS atau sheet neraca saldo. Nah, ini adalah kolom sheet neraca saldo ya. Nah, seperti ini ada kode akun, nama akun, transaksi, neraca saldo. Nah, untuk kode akun ya, kita pakai rumus antar sheet saja ya, sama dengan ambil datanya di rekening ini, enter, tarik ke bawah ya, tarik ke bawah. Selanjutnya untuk bagaimana di nama akun kita pakai fungsi sama juga yang sudah pernah Miss jelaskan sebelumnya, rumus if. Jika kode akunnya kosong, maka kosongkan saja. Kalau ada, maka VLOOKUP B7 itu kode akun di rekening kolom kedua ya, rekening kolom kedua, tarik rumusnya sampai ke bawah. Oke, sudah. Kalau memang sudah, nah selanjutnya kita mau kumpulkan transaksi-transaksi yang ada di jurnal umum ya. Ini transaksi yang ada di jurnal umum, maksudnya bagaimana caranya? Kita pakai rumus sum if ya, pakai rumus sum if. Di sini sum if NJU itu nomor akun di bagian jurnal umum, kemudian B7 itu adalah nomor akun, DJU debit di jurnal umum ya, debit di jurnal umum, karena ini posisinya di debit maka dia di debit juga. Oke, kalau memang sudah selesai di copy sampai ke bawah. Nah, selanjutnya bagian kredit sama juga
sum if NJU sama sampai di sini B7 dan KJU, kredit jurnal umum ya. Kalau tadi DJU di bagian debit, nah sekarang KJU di bagian kredit. Oke, kalau memang sudah, tarik rumusnya sampai ke bawah. Nah, ini dia bagian di transaksinya sudah kita kumpulkan. Jadi misalnya di bagian kas itu jumlah transaksi yang di debit itu 11.550 yang ada di jurnal umum, yang di kreditnya 8.080.000 ya. Oke, ini dia debit kreditnya 22.430. Nah, coba kita lihat di bagian ini. Sama ya, 22.430 sama. Oke, maka selanjutnya kita ke neraca saldo. Oke, untuk data neraca saldo ya, kita buat rumus fungsinya fungsi if juga. Jika D7 itu adalah debit ya. Jadi fungsinya adalah if D7 lebih besar daripada E7, maka D7 kurang E7. Jika tidak, 0. Enter ya. Jadi rumusnya ini tarik ke bawah ya. Oke, selanjutnya untuk bagian kredit. Bagian kredit rumusnya bagaimana? If kalau tadi debit lebih besar daripada kredit, kalau ini kredit lebih besar daripada debit, maka kredit kurang debit. Jika tidak, 0. Enter. Tarik ke bawah. Oke. Nah, ini dia. Kalau memang sudah balance 12.550 dan debit kreditnya juga sama, ya berarti secara teknis sudah benar cara kita buat. Maka selanjutnya kita masuk ke adjustment. Setelah selesai kita buat neraca saldo, maka selanjutnya adalah kita blok data ini. Kita buat rings dengan nama NS. Kalau sudah selesai, bisa lanjut ke adjustment ya, atau ayat jurnal penyesuaian. Oke, untuk di adjustment atau jurnal penyesuaian ya, di sheet JP nih nanti ada sheet kosong, adik-adik tinggal rename. Saya sudah ketik formatnya. Untuk di adjustment, fungsinya itu kolomnya dan lain sebagainya itu sama seperti pada saat kita buat worksheet dengan Excel. Jadi tapi ini saya ulangi lagi, nggak apa-apa ya. Sama referensinya ini dibuat pakai data validation ya, pakai data validation di sini. Source-nya nama akun, rekeningnya sama ya, pakai rumus if juga. Kalau nomor akunnya terisi, jika nomor akunnya ada, maka jika nomor akunnya kosong, maka kosongkan saja. Jika tidak, maka D8 rekening kolom kedua ya. Kalau memang sudah, ditarik ke bawah. Nah, ini sama ya, sama seperti di jurnal umum juga sama ya, karena jurnal umum sama jurnal penyesuaian kan bentuknya sama ya. Nah, ini tanggalnya juga udah saya rubah. Sebenarnya sudah saya isi. Nah, ini dia jurnalnya ya, ini juga sudah saya isi ya. Ini dia hasilnya sesuai dengan soal kita yang ini ya, penyesuaiannya ya. Penyesuaiannya nanti adik-adik bisa baca sendiri penyesuaiannya, tapi saya sudah jawab ya. Ini dia beban perlengkapan, beban penyusutan, piutang ya. Kemudian ini ada pendapatan yang masih harus diterima, kemudian ada beban yang masih harus dikeluarkan ya, tapi belum dikeluarkan, maka di jurnal penyesuaian kita buat. Nah, kalau memang sudah selesai kita buat di jurnal penyesuaian, maka selanjutnya adalah kita buat rings lagi. Rings NAJP nomor di jurnal penyesuaian
DAJP, debit di adjustment. KAJP, kredit di jurnal penyesuaian. Kalau memang sudah selesai di jurnal penyesuaian, itu saja yang harus kita buat di jurnal penyesuaian. Maka langkah selanjutnya adalah kita ke neraca lajur. Ya, sebelumnya adik-adik, sebenarnya ini kan ada buku besar ya, buku besar, tapi di contoh soal ini buku besarnya akan saya bahas setelah jurnal penyesuaian. Biar adik-adik nanti enak ya, jangan kebingungan. Setelah itu, setelah kita buat jurnal penyesuaian, maka selanjutnya adalah kita langsung ke buku besar. Oke, untuk merancang buku besar atau ledger itu ada di halaman 58. Jadi yang pertama diminta kita copy jurnal umum dan jurnal penyesuaian ke dalam kertas kerja baru dengan nama copy JU dan AJP. Nah, ini datanya ya, sheetnya. Atau kalau memang ini biasa saya kerjakan seperti ini. Ini ada jurnal umum. Ya, jurnal umum. Oh, sorry. Ini sheet baru, paste. Oke, ini dia. Nah, selanjutnya saya akan tambahkan data untuk jurnal penyesuaian. Ya, untuk jurnal penyesuaian saya tambahkan di sini AJP. Ya, ini dia. Tinggal saya copy. Ya, balik ke sheet ini. Ini saya tambahkan saja, paste ya, tambah, ini dia. Nah, inilah ganti dengan nama sheetnya dengan copy JU dan AJP, rename ya, rename dengan nama copy JU dan AJP. Kalau memang sudah siap di rename, langkah selanjutnya adalah kita buat sheet baru dengan nama BB. Oke? Nah, sekarang kita sudah ada di sheet copy JU dan AJP. Setelah selesai kita pindahkan data jurnal umum dan AJP-nya, maka kita pilih filter. Ya, kita pilih filter. Selanjutnya adalah setelah kita pilih filter, maka kita pilih kita mau buat buku besar apa? Buku besar kas dulu ya, kas dulu, maka kita pilih yang ini saja. Kas. Oke. Maka yang kas-kasnya akan tersortir dengan sendirinya ya. Kemudian kita copy ini datanya, copy saja di sini, copy, atau di sini aja nih, copy, kemudian pastekan di sheet yang berbeda, paste, ini dia. Oke, sudah kita paste. Nah, bentuk dari buku besar pastinya tidak seperti ini kan? Ada saldo lagi. Ya, saldo. Nah, ini copy aja. Sorry. Mohon maaf, saya agak sedikit malas ya. Ini dia, kemudian pilih saldo awalnya. Nah, ini dia. Oke, sel kedua, sel pertama hanya dipindahkan aja saldo awalnya. Sel yang kedua, karena ini posisinya dia saldo kas, saldo normalnya itu adalah di debit, maka tambah debit kurang kredit. Oke, kalau memang sudah. Nah, ini adalah saldo akhir dari kasnya. Nah, sekarang kita sudah siap buat selesai untuk buku besar kas. Nah, kita mau buat buku besar selanjutnya. Balik lagi ke sheet ini. Ya, sheet copy jurnal umum dan AJP, pilih yang nomor ini ya. Ya. Oke. Nah, ini dia akan muncul seperti ini. Kita copy saja. Munculkan di sheet BB. Sheet BB ini ya.
tapi saya tadi karena sudah buat, pastekan seperti ini, format painter aja, munculkan, oh sorry, males ya buat ininya, paste. Nah, investasi awal ini dihapus saja, delete. Oke, ini dia saldo awal ya, kemudian saldo tambah debit kurang kredit, enter, tarik ke bawah. Terakhir, saldo akhir untuk piutang adalah sebesar 800.000. Begitu seterusnya. Kalau kita mau buat lagi untuk yang bagian nomor akun yang lain, ya, misalnya tadi udah nomor akun 112, 111, 112. Kita mau buat nomor akun 113, bisa. Ini dia, copy aja lagi, pastekan di sheet BB, paste, copy lagi, paste ya. Ingat lagi yang ini hapus aja ya, kasnya investasi awalnya. Debit tambah debit kurang kredit. Nah, ini dia. Oke, sudah. Silakan lanjutkan selanjutnya. Buku besar selanjutnya. Mohon maaf, saya sedikit gatal tenggorokan. Oh ya, saya mau kasih contoh untuk yang nomor akun yang saldo normalnya di kredit. Tadi masih debit saja ya. Nah, sekarang kredit. Kredit itu nomor akunnya adalah yang dimulai dari 2 aja. Nah, ini ada nomor akun 2. Itu utang dagang. Ya, utang dagang. Copy, pastekan di sheet BB. Ini saya mau pastekan di sheet BB, seharusnya pastekan di sini ya. Pastekan di sheet BB. Oke, tinggal copy, paste. Nah, untuk ini hapus ya, harus dihapus. Nah, oke. Ini saldo normalnya kan di kredit, maka saldo ditambah dengan kredit dikurangi dengan debit. Begitu ceritanya. Nah, tinggal ditarik saja. 450 sisanya. Nah, jadi PR adik-adik sekarang adalah selesaikan siklus akuntansinya sampai dengan buku besar ya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa WA saya saja, langsung ke WA saya. Untuk materi NL, laporan keuangan dan sebagainya, itu nanti akan kita bahas di pertemuan keempat. Terima kasih atas atensinya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.